Shalom Elohim, damai sejahtera kiranya menyertaimu. Mari kita mengawali pagi ini dengan beribadah, membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena hidup kita adalah datangnya dari Tuhan, oleh sebab itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus, setia, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang haus akan kebenaran firman-Mu. Sebagaimana Engkau memerintahkan agar roti sajian diletakkan terus-menerus di hadapan-Mu sebagai tanda perjanjian yang kekal, demikian kami rindu akan hidup senantiasa menjadi persembahan yang istimewa bagi-Mu. Bimbing kami dalam renungan ini, berikan kami pengertian untuk menangkap makna kekudusan, kesetiaan yang Engkau nyatakan dalam perintah-Mu. Dalam nama Yesus, Sang Roti Hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita akan kita baca dari Imamat 24 ayat 5 sampai dengan 9. Natsnya ayat 5. Engkau harus mengambil tepung terbaik dan membakar 12 roti bundar darinya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Demikianlah bacaan kita. Tema renungan kita adalah roti di hadapan Tuhan, yaitu hidup yang teratur dan kudus di hadirat Allah. Dalam dunia yang penuh kesibukan dan ketidakteraturan, seringkali kita lupa bahwa Allah menghendaki hidup umatnya untuk tertib, teratur, berfokus kepadanya. Kita mungkin menganggap hal kecil seperti rutinitas ibadah, pelayanan sebagai sekedar formalitas. Namun dalam Imamat 24 ayat 5-9, kita melihat bahwa sesuatu yang kelihatan sederhana seperti roti dapat memiliki makna rohani yang besar. Roti sajian di hadapan Tuhan bukan hanya simbol, tetapi pengingat akan identitas hubungan umat dengan Allah. Kita bisa melihat konteks Imamat yang penuh petunjuk kehidupan ibadah umat Israel, termasuk bagaimana mereka harus mempersembahkan korban, menjaga kekudusan, dan memelihara hubungan dengan Allah. Dan Tuhan memberikan perintah kepada Musa tentang roti sajian atau roti hadirat. Setiap hari Sabat, para imam harus membuat 12 roti dari tepung terbaik dan menyusunnya dalam 2 baris. Masing-masing 6 roti di atas meja yang suci di dalam kemah suci. Roti-roti ini mewakili ke-12 suku Israel, menandakan bahwa seluruh umat Allah hadir di hadapannya. Roti tersebut diletakkan bersama kemenyan murni, dan setiap minggu diganti dengan roti yang baru, roti yang lama dimakan oleh para imam di tempat kudus. Saudaraku yang terkasih, bagaimana aplikasinya dalam hidup kita? Bahwa hidup di hadirat Tuhan adalah sebuah kesadaran akan hadiratnya. Roti-roti ini disebut roti hadirat karena diletakkan terus-menerus di hadapan Tuhan. Ini mengajar kita bahwa hidup kita pun selalu terbuka di hadapan Allah. Apapun yang kita lakukan, di gereja, di rumah, di tempat kerja, semua terjadi dalam pengawasan perhatian Allah. Dan kita dipanggil untuk menjalani hidup dan menyenangkan hatinya, bukan hanya saat ibadah tetapi setiap hari. Yang kedua, ketekunan dalam ibadah dan disiplin rohani. Dengan penempatan roti ini dilakukan setiap hari Sabat, tidak pernah terlewat. Ini menunjukkan pentingnya konsistensi ketekunan dalam ibadah. Dalam hidup kita sekarang, hal ini bisa diterapkan dalam bentuk kehadiran kita rutin di sebuah persekutuan, waktu pribadi kita dengan Tuhan, dan keterlibatan aktif dalam pelayanan. Tuhan sangat menghargai ketekunan kita dalam hal-hal kecil dan rutin. Berikutnya, bahwa Tuhan memerintahkan agar roti yang dibuat dari tepung yang terbaik. Ini adalah gambaran bahwa Tuhan layak menerima yang terbaik dari umatnya. Waktu terbaik, tenaga terbaik, motivasi yang murni, hidup yang kudus. Dan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan hari ini? Apakah sisa-sisa waktu, tenaga, atau memang yang terbaik dalam kehidupan kita? Dan berikutnya, roti ini hanya boleh dimakan oleh para imam. Ini menggambarkan bahwa pelayanan kepada Tuhan adalah hal-hal yang kudus, bukan sembarangan. Hari ini melalui Kristus kita semua adalah imamat yang rajani. Maka setiap kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, menjaga hati dan motivasi
saat melayani Tuhan dan sesama. Mari, roti sajian dalam Imamat 24 ayat 5-9 bukan sekedar aturan liturgis, tetapi gambaran kehidupan umat Allah dalam hidup di hadapannya. Dengan disiplin rohani, dengan persembahan terbaik, dengan hati yang kudus, mari kita refleksikan hidup kita. Apakah hidup kita sesuai dengan hadirat Tuhan? Apakah kita masih memberi yang terbaik kepadanya? Tuhan rindu agar hidup kita seperti roti-roti itu, selalu hadir di hadapannya sebagai persembahan yang harum dan yang berkenan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan. Terima kasih karena Engkau mengajar kami bahwa hidup kami dipanggil untuk menjadi seperti roti sajian, murni, teratur, dan terus-menerus di hadirat-Mu. Kiranya setiap hari kami membawa hidup kami ke hadapan-Mu dengan persembahan yang harum, layak, dan berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Selamat pagi, selamat berkarya.